Nah, itu batasan paling minimal beriman kepada kitab-kitabnya. Mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan yang ada di bumi? Sesungguhnya hal itu terdapat di dalam kitab. Kitab yaitu Allahul Mahfuz. Begitu juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim. Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah wa kana arsyu 'alal ma'. Allah telah menulis takdir-takdir, ketetapan-ketetapan makhluk sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun. Dan Allah dan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala di atas air. Ini dalil akan tingkatan beriman kepada takdir yang kedua, yaitu beriman tentang bahwa Allah menulis seluruh ketetapan di dalam kitab Allahul Mahfuz. Yang ketiga adalah tingkatan beriman kepada takdir yang ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa taala apa saja yang dikehendakinya maka pasti terjadi. Apa saja yang belum dikehendakinya maka tidak terjadi. Atau bahasa mudahnya adalah segala sesuatu terjadi karena kehendaknya. Karena masyiatullah, karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah Subhanahu wa taala mencipta apa yang dikehendakinya dan memilih. Itu sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Qasas ayat 68. Ini adalah tingkatan beriman kepada takdir yang ketiga. Di semua yang terjadi di atas muka bumi ini atas kehendak Allah. Hatta maksiat. Semua yang terjadi di atas muka bumi atas kehendak Allah. Apa saja. Mau itu amal saleh, mau itu amal taleh, mau itu amal baik, mau itu amal buruk. Apa saja yang terjadi di atas muka bumi ini atas kehendak Allah. Masya'akan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa saja yang terjadi, apa saja yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Wa ma sya'allahu kan illam asya'. Wa ma sya'allahu kan illam asya'. Wa ma lam yasha' lam yakun in asya'. Artinya segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi meskipun aku tidak menghendakinya. Dan apa yang belum dikehendaki Allah tidak akan terjadi meskipun aku menghendakinya. Tingkatan yang keempat adalah mengimani bahwa segala sesuatu atas ciptaan Allah. Segala sesuatu atas ciptaan Allah. Tidak akan keluar segala sesuatu dari ciptaan Allah. Baik itu kebaikan ataupun keburukan. Orang sholat, puasa, zakat, haji, maka itu atas ciptaan Allah. Orang berbuat kesyirikan, berzina, mencuri, minum khamar, berjudi, itu atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Loh, masa Allah menciptakan orang berzina? Iya.
Semuanya atas ciptaan Allah. Tidak ada yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwah, oleh karena ini semua 4 tingkatan tadi, maka wajib bagi seorang muslim untuk meyakini bahwa ma asabahu lam yakun liyukhti'ah. Yang menimpanya itu pasti sudah merupakan ketetapan Allah. Tidak mungkin meleset. Wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Dan yang belum menimpanya, belum dia dapatkan, maka itu pasti belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang beriman kepada takdir, dia senantiasa menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Dia mungkin mengerjakan sebab, tetapi tidak bersandar kepada sebab. Dia minum obat, tapi dia tidak bersandar kepada obat. Dia memakai jaket agar tidak dingin, tapi dia tidak bersandar kepada jaket. Dia melakukan pengobatan agar sembuh, tapi dia tidak bersandar kepada pengobatan tersebut. Orang yang beriman kepada takdir, senantiasa dia menyandarkan, menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Dan tidak bersandar kepada sebab. Kenapa? Karena orang yang beriman kepada takdir meyakini bahwa segala sesuatu atas kehendak Allah. Segala sesuatu atas kuasa Allah. Kemudian orang yang beriman kepada takdir, hatinya tenang. Tidak mudah sedih ketika mendapatkan musibah. Tidak mudah sombong ketika mendapatkan nikmat. Kenapa? Karena semuanya dengan takdir Allah. Semuanya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya inilah sifat orang beriman yang beriman kepada takdir. Hatinya tenang, tidak mudah gelisah saat mendapatkan musibah. Karena semuanya atas takdir Allah. Dan tidak mudah sombong atas musibah. Karena semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah sombong atas saat mendapatkan nikmat. Semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah rukun iman yang 6 yang merupakan martabat yang kedua dari keislaman. Tingkatan yang kedua dari keislaman adalah al-iman dan rukunnya ada 6. Kemudian penulis mengatakan wad-dalilu ala hadhil arkanis sittati qauluhu ta'ala laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Dan dalilnya atas rukun iman yang 6 ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 177. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat itu sebuah kebajikan. Jadi ayat ini turun saat Nabi Muhammad SAW minta dipalingkan kiblat ke arah
ke arah Ka'bah al-Musyarrafah dari Baitul Maqdis. Maka Allah mengingatkan, bukanlah menghadap ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, itu sebuah kebajikan. Ya, sebuah kebajikan. Kecuali kalau seandainya itu disertai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat itu sebuah kewajiban. Tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah. Hari akhir, malaikat, kitab-kitab, para nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya dan anak-anak yatimnya dan seterusnya. Ayat ini turun ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk menghadap kiblat pertama kali ke Baitul Maqdis. Lalu dipindahkan ke Ka'bah al-Musyarrafah. Sebagian orang-orang beriman merasa berat. Mengapa pindah kiblatnya? Mengapa tidak dari awal ke Ka'bah saja? Merasa berat. Maka Allah mengatakan, yang paling penting bukan menghadap ke sana ke sini, yang paling penting adalah taat kepada Allah. Mengerjakan perintah-perintah Allah. Ke arah manapun kita menghadap. Mengikuti syariat Allah. Ini yang paling penting sebenarnya. Nah, kemudian penulis mengatakan, laisal birra, maksudnya adalah bukan kebajikan yang diinginkan untuk seorang hamba. Antuwallu wujuhakum qibal masyriq wal maghrib, walakinnal birra, kalian menghadapkan wajah kalian ke arah timur atau ke arah barat. Akan tetapi kebajikan adalah seseorang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan pada ikhwan di sini disebutkan beriman kepada Allah. Diawali dengan beriman kepada Allah, dan beriman kepada Allah adalah pokok dari seluruh rukun iman. Tidak akan benar sah rukun iman yang 5 kecuali dengan benar dan sah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada hari akhir, kepada para malaikat, kitab-kitab, para nabi. Ini sudah kita sebutkan. Ya. Kemudian dalil akan rukun iman yang ke-6, kalau tadi adalah surah Al-Baqarah 177, dalil rukun iman yang 5. Beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir. Dalil yang ke-6, dalil atas rukun iman yang ke-6 adalah inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan takdir, dengan ketetapan, takaran. Surat Al-Baqarah ayat 49. Baik. Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang menarik saya baca tadi. Apa batasan paling minimal beriman kepada rukun iman yang 6 ini? Contoh, apa batasan paling minimal yang kalau orang menyampai batasan tersebut sah imannya, beriman kepada Allah? Ada yang tahu? Apa batasan paling minimal
yang kalau dia mengimani dengan batasan paling minimal tersebut sah keimanannya kepada Allah. Apa batasan paling minimal? Mengimani bahwa Allah apa? Mengimani bahwa Allah mencipta. Ada yang lain? Apa batasan paling paham soal saya? Orang mengatakan saya beriman kepada Allah. Taib. Apa batasan paling minimal? Ada. Batasan paling minimal mengimani tentang Allah adalah Allah itu ada. Satu. Habis itu? Ada gitu aja. Allah itu ada dan maha pencipta serta paling berhak untuk diibadahi. Dan memiliki nama-nama yang husna, sifat-sifat yang mulia. Sudah itu. Itu batasan paling minimal dia beriman kepada Allah. Kalau tidak mencapai minimal ini tidak sah keimanannya kepada Allah. Walaupun tidak tahu dalil Ustaz. Walaupun tidak tahu dalil yang banyak. Cukup satu dalil sudah. Sah imannya. Ya, berarti batasan paling minimal beriman kepada Allah adalah mengimani bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu maha pengatur, pencipta, berkuasa, bahwa Allah itu yang paling berhak diibadahi, dan bahwa Allah itu mempunyai nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Batasan paling minimal beriman kepada para malaikat. Apa? Yang kalau dia tidak mengimani ini tidak sah berimannya kepada para malaikat. Batasan paling minimal beriman kepada para malaikat. Ada? Bagus. Mengimani bahwa malaikat itu ada dan makhluk ciptaan Allah. Sampai situ aja. Cahayanya itu tambahan. Makhluk ciptaan Allah terbuat dari cahaya itu tambahan. Pokoknya mengimani malaikat itu ada dan makhluk ciptaan Allah. Dan sebagian mereka diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cukup sudah. Orang kalau mengimani dengan iman yang segitu saja sudah sah, cukup keimanan. Sekarang batasan paling minimal dari keimanan kepada kitab-kitabnya. Mengimani bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul agar mereka menjadikan kitab-kitab tersebut sebagai pedoman dan mengimani seluruh kitab-kitab tersebut dihapus dengan kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Nah, itu batasan paling minimal beriman kepada kitab-kitabnya. Mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi. Dan agar menjadikan kitab-kitab suci tersebut sebagai pedoman. Dan seluruh kitab-kitab suci tersebut dihapus dengan diturunkannya Al-Quran. Itu saja. Ya. Kemudian
batasan paling minimal beriman kepada Rasul, para Rasul, apa? Mengimani bahwa Allah mengutus para Rasul kepada manusia dari bangsa mereka agar mentauhidkan Allah. Sudah cukup. Mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dari bangsa manusia agar memerintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Batasan paling minimal beriman kepada hari akhir. Beriman tentang hari kebangkitan. Dan pemberian pahala di surga dan siksa di neraka. Nah itu cukup. Kalau ada orang meyakini keimanan seperti itu, saya percaya adanya hari kebangkitan, saya percaya adanya permintaan pertanggungjawaban, dan saya percaya adanya surga dan neraka. Oh, udah cukup. Dalil-dalilnya nanti mengikuti, Kemudian yang terakhir, kadar minimal beriman kepada takdir. Apa? Barusan dipelajari. Mengimani bahwa segala sesuatu atas ketetapan Allah dan tidak terjadi kecuali atas kehendak dan ciptaan Allah. Nah, itu dia. Kalau orang sudah menggapai keimanan yang paling minimal tadi, sudah masuk Islam dia. Ya. Kalau ada orang mengatakan, ditanya, dia ngaku muslim, tahu nggak engkau malaikat? Maka dia katakan, saya nggak tahu. Saya nggak tahu ada sesuatu yang bernama malaikat. Maka kita katakan dia belum masuk Islam. Meskipun bersyahadat. Dia belum masuk Islam. Kenapa demikian? Karena belum ada kadar minimal keimanannya terhadap para malaikat. Maka wajib bagi dia untuk meyakini bahwa malaikat adalah makhluk Allah. Dan sebagian dari mereka diberikan tugas oleh Allah. Sudah gitu. Kalau kadar minimal saja dia tidak memiliki, maka pokok keimanannya tidak ada. Artinya yang paling cuil, paling penting aja dia tidak memiliki, maka tidak beriman dia. Ada lagi yang ditanya, apa itu malaikat? Maka dia mengatakan, oh itu makhluk Allah. Dan di antara para malaikat ada yang diberi tugas oleh Allah. Maka ini cukup sah keimanannya secara minim. Ya. Tapi kalau saya tanya, tahu nggak malaikat yang membawa wahyu? Maka dia mengatakan, enggak, saya enggak tahu. Kira-kira pokok keimanannya masih ada enggak? Hah? Kalau dia tidak tahu bahwa yang bawa wahyu namanya Jibril, aku udah tahu aja. Jibril kah Mikail kah udah tahu ya. Nah, kira-kira beriman atau tidak? Maka tetap imannya. Kenapa? Karena masih ada kadar paling minimal. Nah, itu pentingnya, memahami kadar paling minimal.
Lalu ada lagi yang ditanya, Jibril itu mati tidak? Maka dia kemudian mengatakan, oh aku udah tahu. Kira-kira batal imannya atau tidak? Hah? Tidak. Mengapa? Karena dia masih memiliki kadar iman yang minimal. Kadar iman yang minimal. Kalau saya tanya, apa kitab suci umat Nabi Muhammad SAW? Dia bilang, wah aku nggak tahu. Beriman nggak? Kalau dia tidak tahu Al-Quran, beriman nggak? Tadi kita sebutkan apa? Kadar minimal beriman kepada kitab suci apa? Nah, yang nulis. Antum tulis apa? Kadar minimal beriman kepada kitab suci. Itu kadar minimal. Kalau tidak miliki itu, tidak beriman. Berarti kalau seandainya dia tidak tahu Al-Quran, beriman enggak? Tidak beriman. Karena tidak memiliki kadar minimal keimanan terhadap kitab-kitab suci. Paham ini? Ya. Kemudian kalau dia ditanya, tahukah Ikam beriman kepada takdir? Kata dia, enggak tahu. Berimanlah. Hah? Beriman enggak? Enggak. Kalau dia tidak tahu, tidak beriman. Ya. Nah, di zaman sekarang ada beberapa apa sih istilahnya? Percobaan sosial itu apa istilahnya? Eksperimen, sosial eksperimen ya. Anak-anak SMP, SMA ditanya tentang rukun iman. Sebutkan rukun iman. Dia tidak tahu. Tidak hafal. Beriman tidak? Kalau enggak hafal rukun iman, beriman enggak? Hah? Beriman. Berarti dia lebih parah daripada yang tadi. Memiliki kadar minimal saja tidak. Menghafal aja kada. Apalagi sampai memiliki kadar minimal. Ini bahaya nih. Dan itu sudah banyak tuh sosial eksperimen di media-media sosial. Sebagian anak-anak tidak tahu rukun iman. Tidak tahu rukun iman. Kalau tahu tapi rukun urutannya salah-salah, beriman tidak? Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada qadar, beriman kepada tidak rutun, tidak tertib, beriman tidak? Beriman. Tapi kalau kada hafal, tidak beriman. Itu bukan kadar minimal, hafal rukun iman bukan kadar minimal. Kadar minimal yang kita sebutkan tadi. Paham ini Pak Eko? Nah, ini penting. Ya. Penting sekali. Jadi ada istilah al-qadrul wajib al-mujzi'.
minal iman. Batasan minimal yang menjadikan keimanan sah. Batasan minimal yang menjadikan keimanan sah. Batasan minimal yang menjadikan keimanan kepada Allah sah adalah mengimani akan adanya Allah dan kuasa Allah dan keberhakan Allah terhadap ibadah dan kepemilikan Allah terhadap nama-nama yang husna, sifat-sifat yang ulia. Ini kadar minimal yang menjadikan keimanan kepada Allah sah. Kadar minimal yang menjadikan keimanan kepada para malaikat sah adalah mengimani bahwa para malaikat makhluk yang diciptakan oleh Allah dan diberi tugas oleh Allah. Ya. Kemudian kadar minimal beriman kepada kitab-kitabnya yang menjadikan beriman kepada kitab-kitabnya sah adalah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab suci kepada para rasul yang dipilihnya dan menjadikan kitab-kitab tersebut sebagai pedoman, sebagai pedoman. Dan seluruh kitab-kitab tersebut terhapus dengan diturunkannya Al-Quran. Itu kadar minimal. Beriman kepada kitab-kitabnya sehingga keimanannya sah. Kadar minimal beriman kepada para rasul sehingga keimanannya sah adalah beriman bahwa Allah mengutus para rasul dari manusia untuk memerintahkan agar bertauhid dan menjauhi kesyirikan. Kadar minimal dari beriman kepada hari akhir yang menjadikannya sah adalah mengimani hari kebangkitan dan mengimani pemberian ganjaran serta siksa sesuai dengan amal. Ya. Yang beramal saleh pasti masuk neraka surga dan yang beramal buruk pasti masuk neraka. Kadar beriman paling minimal tentang keimanan kepada takdir yang membuatnya sah adalah mengimani bahwa segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah. Dan segala sesuatu sesuai dengan kehendak dan ciptaan Allah. Itu minimalnya. Ya. Kalau ada orang minimalnya saja tidak miliki, keluar dari Islam. Dia bukan Islam. Ya, dia bukan orang yang beragama Islam. Nah, selesai untuk al-martabah ats-tsaniyah, tingkatan keislaman yang kedua al-iman. Insyaallah pada pekan yang akan datang kita membahas tingkatan keislaman yang ketiga, al-ihsan, yaitu berbuat ihsan. Nah, jika ada yang bertanya maka dipersilahkan. Atas dasar, maksudnya urutannya berdasarkan hadis Rasulullah SAW, dalil-dalil syar'i di antaranya Al-Qur'an yang kita sebutkan di surah Al-Baqarah ayat 177 dan juga berdasarkan hadis Rasulullah, hadis Jibril yang akan kita baca nanti ketika kita mempelajari martabat keislaman yang ketiga yaitu ihsan. Nabi Muhammad SAW kan ditanya, akhbirni anil iman, beritahukan kepadaku tentang iman. Maka beliau menjawab, antu mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri. Beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir, qada, baik dan buruknya. Itu urutannya di situ. Nah, ada lagi.
lebih baik berfikirnya begini. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, at-taqdir sirrullah. Takdir itu rahasia Allah. Belum ada dalil yang saya ketahui bahwa takdir itu ada takdir yang baik, ada takdir yang buruk. Apapun ketetapan Allah pasti ada sebab akibat. Allah menetapkan si fulan penghuni neraka, pasti ada sebab akibat. Allah menetapkan si fulan penghuni surga, pasti ada sebab akibat. Nah, kemudian nanti ujung pertanyaan dari takdir adalah mengapa Allah tetapkan si fulan penghuni surga atau si penghuni neraka, si fulan si penghuni neraka. Jawabannya yang saya katakan tadi, at-taqdir sirrullah. Takdir itu adalah rahasia Allah. Hanya Allah yang tahu. Dan itu hak prerogatif Allah SWT. Sama dengan kita bertanya, mengapa Allah menciptakan iblis? Maka jawabannya at-taqdir sirrullah. Adapun pernyataan tadi bahwa takdir ada yang baik, ada yang buruk. Kalau orang mengerjakan ini maka akan baik, kalau orang mengerjakan ini maka akan buruk. Maka lebih baik tadi berpikirnya. Tugas kita beramal. Karena takdir rahasia Allah. Tugas kita apa? Beramal. Karena takdir adalah rahasia Allah. Seperti pertanyaan para sahabat radhiyallahu anhum. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Wahai Rasulullah, pena pencatat ketetapan sudah diangkat dari kitab Lauhul Mahfuz. Iya. Dan lembaran-lembaran Lauhul Mahfuz sudah kering? Iya. Berarti takdirnya sudah ada. Si fulan, si fulan, si fulan, si fulan neraka, si fulan surga, si fulan neraka. Sudah ada. Lalu fafimal amal. Kalau begitu ngapain beramal? Maka lihat Rasulullah SAW. Ya'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah, sesungguhnya setiap segala sesuatu dimudahkan sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan untuknya. Jadi lebih baik berpikirnya adalah saya beramal, itulah takdir saya. Ya. Daripada berpikir ini baik, ini buruk. Kalau saya berbuat begini berarti baik, kalau saya berbuat begini berarti buruk. Kita kan tidak tahu. Kita tidak tahu mana yang baik untuk kita, mana yang buruk untuk kita. Maka tugas kita, ya'malu fakullun muyassarun lima khuliq. Beramallah. Sungguh segala sesuatu dimudahkan sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan untuknya. Wallahu a'lam. Nah. Ada lagi? Oh, ya. Apakah orang yang beriman dengan takdir dengan kadar minimal namun tidak mengimani manusia diberi pilihan masih disebut beriman kepada takdir? Iya, masih beriman. Pahamlah maksudnya pertanyaannya. Jadi kita sudah belajar dari kadar minimal bahwa Allah telah menetapkan takdir seluruh makhluk. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu atas kehendaknya dan atas ciptaannya. Itu kadar minimalnya.
Lalu kalau ada orang berpemahaman manusia itu dipaksa oleh Allah. Seperti robot, seperti daun yang diterpa angin, dan seterusnya. Apakah dia beriman kepada takdir? Iya, beriman kepada takdir. Kadar minimalnya ya, tapi dia melakukan kesalahan dalam keimanannya kepada takdir. Yaitu tidak mengakui adanya kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beriman kepada takdir dari sisi kuasa itu begini. Saya mengangkat handphone. Ini yang mengangkat Ahmad Zainuddin. Yang angkat siapa? Ahmad Zainuddin. Tapi yang memberi kuasa dan menciptakan atas saya mengangkat itu siapa? Allah. Paham tak? Begitu bahasanya. Lalu apakah Allah rela dengan saya mengangkat ini? Tidak mesti. Apakah Allah mencintai saya kalau saya mengangkat ini? Tidak mesti. Dilihat dari sisi syariat. Apakah dicintai oleh Allah atau tidak. Tidak semua yang Allah ciptakan Allah ridhai. Ada iblis. Ridha enggak Allah? Tidak. Tetapi ciptaan siapa? Allah. Nah, ya. Dengan memahami ini, akhirnya kita tidak terperosok ke dalam kaum Jabariyah. Yang berpendapat bahwa manusia dipaksa oleh Allah. Ada orang berzina. Ciptaan siapa itu? Hah? Kenapa ragu? Siapa yang maha penciptanya? Allah. Ridha enggak Allah? Tidak. Jadi ada perbedaan antara ciptaan dengan keridhaan. Tidak semua yang tercipta diridhoi oleh Allah. Orang tidak sholat, tidak puasa Ramadan, tidak bayar zakat, tidak minum khamar, berjudi, mencuri, berzina, membuat kesyirikan. Ciptaan siapa itu? Allah. Tetapi tidak diridhoi oleh Allah. Nah, itulah perbedaan antara dua kehendak. Ada namanya al-iradah asy-syar'iyyah ad-diniyah dan ada namanya al-iradah kauniyah qadariyah. Keinginan Allah yang sesuai dengan syariat. Keinginan Allah yang sesuai dengan kehendaknya. Keinginan Allah yang sesuai dengan syariat, orang beriman seluruhnya. Walau sya'allah la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Kalau Allah menghendaki akan beriman seluruh yang ada di atas muka bumi ini. Tapi terjadi enggak? Terjadi enggak? Enggak. Tidak kan? Tidak terjadi. Berarti kehendak syariat tidak mesti terjadi. Diinginkan oleh Allah. Semuanya beriman, tapi enggak terjadi. Nah, sedangkan kehendak kauniyah qadariyah. Kauniyah itu diambil dari kata-kata kekuasaan. Kun fayakun. Jadilah, maka jadilah. Maka ini kehendak pasti apa? Terjadi. Ketika Allah mengatakan innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkaranya jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, maka Allah hanya cukup mengucapkan apa? Kun. Jadilah, maka jadilah. Nah, iradah kauniyah ini bisa dicintai oleh Allah, bisa tidak dicintai oleh Allah. Iradah syar'iyah pasti dicintai oleh Allah.
tapi tidak mesti terjadi. Iradah kauniyah pasti terjadi tapi tidak mesti dicintai. Contoh orang sholat, itu iradah mana maksud masuknya? Syar'iyah. Kauniyah enggak? Kauniyah enggak? Dua-duanya dong berarti. Syar'iyah karena enggak bisa orang sholat kecuali atas kehendak Allah. Orang minum khamar, iradah mana ini? Kauniyah. Syar'iyah enggak? Enggak. Paham bedanya sekarang? Orang berzina, kehendak mana ini? Kauniyah. Jadi kalau ada orang menipu kita atau ingin ngetes kita, itu orang berzina atas kehendak Allah enggak? Ya, tanpa ada keraguan atas kehendak Allah. Tapi kehendak yang kauni, yang merupakan kuasa Allah. Kenapa? Karena segala sesuatu di atas muka bumi tidak terjadi kecuali atas kehendak dan ciptaan Allah. Paham ini? Baik. Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.